Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Huzainab SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 6 Merangin, Provinsi Jambi. Akan menyampaikan keterkaitan materi antara filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Tujuan akhir dari mempelajari keempat modul ini adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila yang beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru diibaratkan petani, sekolah diibaratkan lahannya, murid diibaratkan benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kaitannya dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara, guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid, inovatif, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Sedangkan peran guru penggerak: menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan pada murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Untuk menerapkan nilai dan peran guru tersebut, maka guru harus bisa mewujudkan suatu perubahan. Oleh sebab itu diperlukan visi dan langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika ada kerjasama dengan rekan warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi perlu langkah yang konkret dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahap bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan aksi nyata. Berdasarkan penerapan bagja tersebut, maka akan muncul pembiasaan positif. Idealnya, seorang guru haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan suatu cara mengajarkan disiplin kepada anak atau murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan disebabkan pujian, paksaan, hadiah. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Setelah guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru harus dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, jika murid memiliki motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, maka motivasi yang berasal dari seorang anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Sebaiknya menghindari motivasi berupa hukuman atau pemberian imbalan atau hadiah yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Refleksi setelah mempelajari modul 1. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari? Ada 3 motivasi perilaku. 1. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan dihargai. Sedangkan nilai kebajikan diantaranya adalah tanggung jawab, jujur, disiplin, sabar, komitmen, percaya diri, integritas. Berikutnya ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, diantaranya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan atau kemampuan, dan kebutuhan kebebasan. Berikutnya segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan. 3. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpihak Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan budaya positif terwujud sesuai harapan, yaitu kelas atau sekolah yang nyaman, aman, berdasarkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang diyakini. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin. Hingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif ini? Pengalaman yang pernah saya alami dalam penerapan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Padahal menghukum tidak menimbulkan efek jera, justru akan mendatangkan rasa dendam atau sakit hati. Terjadinya perubahan bukan disebabkan oleh kesadaran dari dalam, tapi motivasi ekstrinsik dari luar. Maka dari itu, saya perlu melakukan pendekatan khusus dengan teman sejawat dalam mensosialisasikan hal ini. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran. Karena posisi manajer memberikan kesempatan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan menuntun murid menemukan solusi pemecahan masalah. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi budaya positif kepada rekan sejawat agar dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas atau di sekolah. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah adalah disiplin positif, nilai kebajikan, keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Seorang guru selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju posisi kontrol manajer.
Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Saat itu perasaan saya berada pada posisi yang benar dengan tindakan yang saya lakukan kepada murid, walaupun hasil yang saya dapatkan tidaklah signifikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manajer saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan segitiga restitusi. Saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, secara tidak sadar pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tahapan segitiga restitusinya tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan, belum sampai ke tahap menanyakan keyakinan, karena saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan mendapatkan keyakinan dari siswa itu sendiri. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah, serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama diperlukan agar terbangun nilai-nilai dalam budaya positif sekolah. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.